Sudah hampir waktunya untuk pergi. Setelah sekian lama, Qin Yichen memuntahkan udara keruh, membuka matanya, dan masih berlama-lama dengan bisikan. Dia mengambil ramuan lain untuk memulihkan kekuatan roh. Lagi pula, dia harus mendukung tempering energi 100 orang. Kerugian ini memang tidak sedikit. Bahkan di laut kesadaran, wajah cantik Hong Lian yang semula tertidur sedikit berkerut, kakinya meringkuk. Tetapi seperti yang dipikirkan Qin Yichen, aliran emas membungkusnya. Setelah itu, Hong Lian kembali ke tidurnya sebelumnya. Di sisi lain, Ni Yuntian dan yang lainnya juga mengakhiri kondisi meditasi mereka, merasakan peningkatan basis kultivasi, dan pada saat yang sama, mereka masih sedikit tertarik. Ke depan, kekuatan keseluruhan Sekte Abadi Yuan Surgawi telah meningkat secara signifikan. Ni Yuntian mengayunkan tinjunya, dan matanya cerah. Kakak Qin, terima kasih banyak. Begitu kata ini keluar, 100 murid di Sekte Abadi Yuan Surgawi juga bereaksi, dan bangkit untuk berterima kasih kepada mereka. Terima kasih banyak. Kakak senior Qin telah mewujudkan hal ini pada kakak muda. Kakak senior Qin satu orang adalah 100 orang, dan kami berterima kasih. Terima kasih dari semua orang, mereka sangat jelas. Bahkan jika Qin Yichen ingin menikmati kabut abu-abu ini secara eksklusif, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, dan bahkan berpikir itu benar. Jika diserap sendirian, Qin Yichen mungkin harus menyentuh ini kesengsaraan guntur abadi surga. Namun, dalam menghadapi situasi ini, Qin Yichen hanya melambai sambil tersenyum dan berkata, ini masalah sepele. Kamu tidak perlu khawatir. Jika tidak ada lagi yang ditemukan, kita harus keluar. Qin Yichen melirik ke sekeliling. Di antara kuburan kuno, patung-patung batu yang tampaknya dapat menanggung binatang buas yang tak terbatas telah mengungkapkan warna aslinya. Namun, Yin Fianqi sangat langka sehingga tidak ada binatang yang tidak menyenangkan. Hal terpenting tentang makam kuno ini adalah telah ditaklukkan oleh dirinya sendiri. Ini adalah perjalanan yang berharga. Ni Yuntian juga tertawa. Sudah waktunya untuk keluar. Li Yang harus tidak sabar. Qin Yichen sedikit tersenyum, tapi pikirannya masih tertuju pada Fulu. Dia selalu ingat kata-kata Hong Lian. Puncak Fulu ini sebanding dengan Duan Molongdo. Dan ini hanya reruntuhan level 3 itu saja. Reruntuhan level 2, reruntuhan level pertama, dan reruntuhan matahari murni yang legendaris. Apa pemandangan di masa puncak Fuyu? Qin Yichen bahkan merasa bahwa dia memiliki beberapa gambar luar biasa yang tak terbayangkan. Segera, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit, menahan semua ini ke lubuk hatinya, dan setelah menghitung jumlahnya, dia siap memimpin tim untuk pergi. Setelah Yin Fianqi berubah menjadi kekuatan abadi semua orang, jalannya secara alami tidak terhalang, hanya terbang di sekitar. Tetapi Ni Yuntian berada di samping transmisi suara mengingatkan, Saudara Qin, ingat saya memberitahu Anda tentang medan perang berburu ini apa? Qin Yichen mengerutkan kening, dan ketika dia melihatnya, dia melihat Ni Yuntian menjelaskan, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Sekte Abadi Utama, medan perang berburu ini disebut medan perang. Kemungkinan ada perang antara dua pihak atau bahkan banyak pihak. Qin Yichen terdiam, dan Ni Yuntian berkata, kita mungkin tidak tahu hasil dari perang itu, dan tidak ada yang tahu persis kekuatan mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Tapi yang pasti satu sisi pasti sangat jahat. Yaitu kekuatan yang dimiliki oleh makam kuno ini. Wajah Qin Yichen sedikit bermartabat, dan dia juga setuju dengan kata-kata Ni Yuntian. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak cara yang menakutkan dengan kekuatan perilaku normal? Pada saat ini, Ni Yuntian menganalisis lagi. Saya baru saja mengamati bahwa tempat ini dapat menghasilkan binatang yang tidak menyenangkan. Dan dibandingkan dengan elang itu jelas seperti tentara lain-lain. Tetapi kemenangannya sangat besar. Sebuah barak. Qin Yichen sedikit mengangguk. Faktanya, binatang buas itu bukanlah apa-apa. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah duduk di pembangkit tenaga listrik di sini. Sekarang tampaknya setidaknya ada pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Duan Molongdo. Bahkan Benteng Barat memiliki pembangkit tenaga listrik Golden Immortal. Seberapa luas medan perang berburu ini, pertempuran paling intens dan tingkat tertinggi, dan seberapa mengerikan. Ketika memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa menahan gemetar, bermartabat dan waspada, tetapi lebih berharap. Pada akhirnya, ada kalimat, Qin Yichen dan Ni Yuntian tidak mau membagikan keinginan mereka, yang semuanya merupakan tanda di sini, dan mereka sangat mirip dengan medan perang Sandy. Sesaat kemudian, dengan kilatan redup di depan saya, hingga 100 aliran cahaya, keluar dari makam kuno, dan berdiri di atas bintang tandus yang terfragmentasi ini lagi. Dan tebakan Ni Yuntian benar, Li Yang berdiri sejak awal dengan tangan negatif, menjaga Ling Kou, dan sekarang dia berjongkok di atas batu, melihat keempat sisi dengan 100 kebosanan. 100 pita telah berakhir, dan momentumnya sangat besar, terutama siluet ramping yang dikepalai oleh kepala, yang membuat semua orang di luar makam kuno menatap mata mereka dan mau tidak mau mengubah wajahnya. Li Yang sangat senang. Benar-benar tugas yang membosankan untuk menjaga pintu, dan itu perlu.
Melihat Qin Yichen keluar, Li Yang segera melompat dan bergegas, "Kakak Qin." Dengan kembalinya Qin Yichen, siluet yang tampaknya bergerak di sekitar makam kuno memiliki ekspresi yang berbeda. Iri hati, bahkan penyesalan, dan kekaguman yang mendalam. Tapi kebanyakan dari mereka adalah kecurigaan. Terlihat seperti ini, Sekte Abadi Yuan Surgawi sepertinya akan mendapatkan sesuatu kali ini. Kata-kata ini telah dikenali oleh banyak orang di sekitar, selama mereka yang tidak buta dapat mengetahui bahwa sebelum dan sesudah Qin Yichen masuk dan keluar. Kekayaan Yin Fianqi di makam kuno benar-benar satu surga satu bumi. Pada saat itu, ketika Li Yang melompat ke Qin Yichen, dia berkata dengan ekspresi cemberut, "Kakak Qin, bukankah kamu sudah makan Yin Fianqi bersih di dalam, kan? Aku hampir bosan setengah mati di luar." Siapapun yang ingin mengatakan ini, mereka mendengar seringai Ni Yuntian di sampingnya. "Hehe, kamu benar, Yin Fianqi ini benar-benar dimakan oleh kami." Li Yang kaget, dan hanya ingin kembali tanpa sadar, tetapi menemukan sesuatu yang salah. Mengapa nafas Ni Yuntian lebih kuat dari sebelumnya? Anda tahu, sebagai dua pesaing, dunia hampir tidak dapat membedakan antara tinggi dan rendah. Jadi Li Yang secara alami sangat sensitif terhadap kondisi cuaca Niyun. Ini membuat Li Yang tertekan di tempat. Bahkan jika dia dilampaui sedikit oleh Ni Yuntian, dia tidak senang. Tapi tak lama kemudian, Li Yang tidak lagi depresi, tapi autis. Karena dia menemukan bahwa bukan Ni Yuntian yang menjadi lebih kuat, tetapi semua sekte yang sama di timnya. Mata Li Yang melebar dan sulit dipercaya, dan dia samar-samar berpikir akan kehilangan 1 juta. Dan Ni Yuntian melihat agresinya, dan itu tampak lebih menarik. "Dengar, terima kasih kepada saudara Qin. Kekuatan rohnya dapat meredam Yin Fianqi ini dan mengekstraksi energi darinya." Lagi pula, Ni Yuntian menggosok dagunya seolah-olah sisa rasa. "Oh, energi itu benar-benar murni dan lebih mudah diserap daripada kristal peri. Sayangnya, sebuah makam kuno tidak cukup bagi saudara Qin untuk menunjukkan tinjunya.